Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha hari ini? Ya, semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran meskipun masih dalam jaringan. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 2, subtema 3 di pembelajaran yang keempat. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Anak-anak, tahukah kalian bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari selanjutnya. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antara suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antara sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, anak soleh dan soleha, setelah kalian membaca teks di atas, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kalian harus menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Anak soleh dan soleha, sangat penting bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Kita sering mendengarkan pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, ini adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik itu di rumah, di sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat dapat kita lihat seperti mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Dengan mencintai dan menggunakan produk Indonesia, maka ini akan memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Kemudian yang kedua adalah rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai seorang pelajar, ya kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan kita. Kita bisa saling bertukar pengetahuan dan wawasan meskipun kita berbeda suku, bangsa, budaya, atau agama. Kemudian yang berikutnya adalah mempererat kerjasama. Dengan kerjasama di segala bidang kehidupan, kita bisa lebih meningkatkan kesejahteraan hidup di tengah-tengah masyarakat.
Anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian buat sebuah buku mini tentang yang isinya di dalamnya adalah contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalian bisa menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar buku kalian lebih menarik. Hal yang harus ada di dalam buku kalian, yang pertama adalah pastikan bahwasanya judulnya sesuai dengan tema. Kemudian kalian bisa menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, atau boleh diambil dari internet kemudian ditempel. Kemudian yang berikutnya adalah menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan. Ya, boleh lebih, atau kalau tidak bisa 4 tidak apa-apa, kurang dari 4. Ya, kemudian usahakan untuk seluruh gambar-gambar yang diambil itu sesuai dengan tema yang dipilih. Anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita, khususnya semangat dalam bekerja sama, dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, seperti rajin belajar, kemudian berusaha untuk senantiasa menggunakan produk dalam negeri, dan memaksimalkan diri untuk senantiasa mempererat kerjasama di antara kita. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.